الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المؤمنون المتقون حيث يقول تبارك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jum'ah a'azakumullah. Al-yawm Yaumul Jum'ah At-tarikh 1 min Ramadan Amah 1441 min al-Hijriyah. Laqad istama'na fi baitin min buyutillahi azza wa jalla fi mawasimun mubarak, yakni syahrul Ramadan. Hadirin sekalian, mari kita hadirkan penghayatan. Kita hadirkan penghayatan kita. Hari ini adalah hari Jumat, hari pertama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dalam suasana yang lain daripada yang lain. Oleh karena itu, mari kita rekonstruksi penghayatan kita, maknawiyat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membekalkan at-taqwa. Beliau mendefinisikan adalah at-taqwa huwa fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur wa sabru 'alal maqdur. Takwa yang merupakan bekal dari beberapa bekal secara maknawiyah, kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan, baik perintah berkaitan dengan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Meninggalkan seluruh yang dilarang, baik perkara yang menyangkut amalan hati, amalan lisan dan anggota badan. Kemudian bersabar atas takdir, ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku bagi kita ketika kita menapai kehidupan di dunia ini. Sekurang-kurangnya bekalan takwa ini kita pastikan menjadi garansi bagi kita, sebagaimana Allah sebutkan
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan surga, sungguh itulah puncak sebuah kesuksesan. Menginjakkan kaki yang pertama kali di surga, itulah awal istirahat yang benar-benar istirahat. Oleh karena itu, lewat khutbah Jumat hari ini, hari yang pertama bulan Ramadan yang lain daripada yang lain, kita hadirkan penghayatan detik demi detik. Karena syahrul Ramadan syahrul mubarakun mawasimun mubarak, tuftahu fihi abwabus sama wa turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jalla wa tujabu du'a. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa syahru ramadan futihat abwabul jannah, wa fi riwayah idza dakhala syahru ramadan futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin, muttafaqun alaih. Mari kita hadirkan sapaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak adzan maghrib hari Kamis kemarin sore. Detik-detik pintu langit mulai dibuka. Pintu langit terbuka. Seluruh amalan Allah fihi yurfa'ul a'mal ila Allah azza wa jalla. Wa tujabud doa. Doa akan bisa menembus langit, bisa menggoncang arsy berbanding dengan kejujuran dan mujahadah setiap ahlul iman. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana idza ata akhir Sya'ban khataban nas ayyuhan nas adallakum syahrun karim syahrul Ramadan wa dzakara sallallahu alaihi wasallam fadailal a'mali fi anna man 'amila 'amalan min khisalil khairi fi kana kaman 'amila faridatan min ghairihi wa man adda faridatan fi kana kasab'ina faridah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya ketika sudah akhir bulan Sya'ban, detik-detik akhir Sya'ban masuk bulan Ramadan, beliau sering berikan sebuah tasjid, mengingatkan, berkhutbah di hadapan para sahabatnya, ayyuhan nas adallakum syahrun karim. Telah datang bulan yang sangat mulia, syahrul Ramadan. Kemudian dalam khutbah itu, wa dzakara sallallahu alaihi wasallam fadailal a'mali fi. Beliau sebutkan keutamaan-keutamaan begitu adzan maghrib, detik-detik masuk bulan Ramadan itu. Di antara khutbah itu akhir Sya'ban Nabi sabdakan, anna man 'amila 'amalan min khisalil khairi fi. Siapa saja yang melakukan kebaikan dan ketaatan, baik itu kebaikan amalan hati, anggota badan, amalan lisan, anna man 'amila 'amalan min khisalil khairi fi kana kaman 'amila faridatan min ghairi. Nilai di sisi Allah yang melakukan ketaatan, kebaikan apapun, walaupun faman ya'mal misqala dzarratin khairan, itu nilainya di sisi Allah ketika di dalam bulan Ramadan ini adalah berbanding seperti melakukan amalan-amalan yang wajib dibuat di bulan luar Ramadan. Yang nomor 2, wa man adda faridatan fi. Siapa saja yang masuk bulan Ramadan detik-detiknya, baik itu pagi hari ataupun sore hari ataupun pagi, siang hari ataupun malam, kapanpun waktunya dan dimanapun berada, sepanjang itu sudah ada di bulan Ramadan, wa man adda faridatan kana kasab'ina faridah. Orang yang melakukan amalan yang wajib yang berkaitan dengan hati untuk diamalkan, amalan yang wajib berkaitan dengan lisan, amalan yang wajib
berkaitan dengan anggota badan, nilainya di sisi Allah ketika di dalam bulan Ramadan adalah seperti dia ditingkatkan nilainya melaksanakan amalan yang wajib 70 kali. Kita melaksanakan sholat Jumat seperti ini ketika di dalam bulan Ramadan, man adda faridatan fi kana kasab'ina faridah. Allahu Akbar. Sapaan, promosi, yang masih apa lagi yang akan kita tunggu? Rasulullah SAW sabdakan seperti itu. Oleh karena itu mari kita hadirkan penghayatan. Kemudian ada satu kaidah yang perlu kita garis bawahi berkaitan dengan musim-musim yang penuh barokah, sehingga ahlul iman yang ditemukan dengan bulan Ramadan, betapapun mereka ditakdirkan oleh Allah tidak mati syahid di dalam medan perang, ketika semakin banyak dia mendapatkan bulan Ramadan dalam hidupnya, Allahu Akbar. Riwayat dari sahabat ketika mengadu kepada Rasulullah, orang ini derajatnya lebih unggul daripada mereka, umurnya sangat pendek, di akhirnya adalah husnul khatimah dengan syahid. Makanya satu kaidah, al-ibratu bi afdaliyatil a'mal la bi kasratiha. Permasalahannya itu adalah dalam urusan keutamaan dalam beramal, bukan banyaknya. Ketika kita hafal Al-Quran hanya beberapa ayat, beberapa surat, tidak sampai 30 juz, paham benar ayat yang kita hafal, paham benar surat Al-Fatihah itu, hada afdal, ini lebih utama daripada 30 juz tapi tidak pernah paham artinya, makna dan kandungannya. Dalil dari hadis, al-ibratu bi afdaliyatil a'mal. Permasalahannya, al-qadiyahnya adalah dalam urusan keutamaan, bukan banyaknya. Hadis Rasulullah yang menyebutkan orang yang berinfak, orang yang bersedekah, dirhamun wahid sabaqa bi mi'ati alfi dirhamin. Ada orang yang bersedekah hanya 1 dirham. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Karena apa? Uang 1 dinar, uang 1 dirham itu sifat bagi diri yang berinfak itu adalah pragmatis. Uang 1 dirham itu adalah uang yang dihajatkan, dibutuhkan untuk keperluan hari itu, untuk hajat menopang hidupnya, beri makan dan minum hari itu. Itu bisa mengalahkan dengan orang yang berinfak atau sedekah 100 dirham, 100.000 mi'ati alfi dirhamin, 100.000 dirham. Ada orang yang hanya infak atau sedekah 100.000, itu bisa mengalahkan 100 juta, mengalahkan 10 juta. Karena apa? 100.000 nilai bagi dirinya itu sifatnya uang pragmatis yang dia gunakan untuk belanja istri dan anaknya hari itu. Dia ringan dan kuat melepasnya. Sebagaimana Messi melepas bola, kekuatan kemampuan melepas bola selain menggiring dan memainkannya, itulah nilai pemain sepak bola. Kuatnya kita melepas dalam kondisi sempit. Uang itu adalah uang pragmatis, maka bisa mengalahkan 10 juta orang yang kaya raya. Nilainya adalah al-qadiyah bi afdaliyatil a'mal, dalam keutamaannya bukan jumlahnya. Nah begitu. Oleh karena itu kami tegaskan dalam urusan ini, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ulama yang pertama kali mentadwin hadis, kitab-kitab hadis itu induknya adalah Imam Az-Zuhri. Beliau berkata sebagai penegas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Az-Zuhri rahimahullah, at-tasbihu fi syahri Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi wa kadzalika aidan
Qala Abu Bakr bin Maryam rahimahullah, sami'tu masyayikhana yaqulun idza hadara syahru Ramadan qad hadara mutahhir fayaqulun imbasitu fihi bin nafaqah imbasitu fihi bin nafaqah imbasitu fihi bin nafaqah fa inna nafaqata fihi tud'afu kan nafaqati fi sabilillahi azza wa jalla. Fayaqulun at-tasbihu fihi afdalu min alfi tasbihatin min ghairihi. Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Abu Bakar bin Maryam rahimahullah menjadi penegas dari sabda Rasulullah SAW. Tasbih, subhanallah, amalan lisan, zikir lisan, subhanallah, yang diucapkan di detik-detik waktu bulan Ramadan itu nilainya lebih baik dan lebih daripada 1000 tasbih. Afdalu min alfi tasbihatin min ghairihi. Lebih baik daripada 1000 tasbih yang diucapkan ketika di luar Ramadan. Demikian pula Abu Bakar bin Maryam mengucapkan ketika masuk bulan Ramadan, idza hadara syahrul Ramadan qad hadarat mutahhir. Telah datang waktu-waktu yang mensucikan hati seseorang. Aku mendengar para guru kami berkata seperti itu, dan syekh-syekh kami mengucapkan berkata, imbasitu bin nafaqati fi, imbasitu bin nafaqati fi, imbasitu bin nafaqati fi. Perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah sekecil apapun. Perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah di dalam bulan Ramadan, karena nilai sedekah dan infak di dalam bulan Ramadan tudha'afu akan dilipat gandakan, bahkan berbanding nilainya seperti sedekah infak untuk jihad berperang melawan orang kafir. Allah Akbar. Kemudian dilanjutkan, wa yaqulun at-tasbihu fihi afdalu min alfi tasbihatin min ghairihi. Sama. Hadirin sekalian, inilah poin masalahnya. Al-qadiyatu awal ibratu bi afdalil a'mal la bi kasratiha. Permasalahannya adalah urusan keutamaan. Kita di dalam detik-detik yang utama, waktu-waktu yang utama, maka mari kita hadirkan penghayatan. Waktu sangat pendek, perjalanan kita panjang kembali Allah sarmadan abadiyan. Kalau kita tidak merespon waktu ini, nasallallahu al-afiyah. Oleh karena itu, satu penegas lagi dari kaidah ini, para bapak hadirin sekalian sedang Jum'ah azakumullah bisa melihat ada di dalam surat Hud ayat 61. Yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu wa atubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Kaidah itu mari kita bawa kepada ayat ini. Firman Allah, itu kisahnya Nabi Saleh ketika berdakwah kepada Samud. Samud adalah 400. Kaum Samud tinggal di sebuah zona daerah 400 km dari Madinah sebelum Tabuk. Gunung-gunung batu yang seperti itu dipahat. Di tengah-tengah ayat itu yang akan kita tadaburi sebagai penegas dari kaidah keutamaan bulan Ramadan ini, kita hubungkan dengan ayat huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah lah, huwa Allah ansha'akum minal ardi. Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah lewat Nabi Adam. Wasta'marakum fiha. Ta'mir imaratul masajid wasta'marakum fiha. Dan Allah lah yang mengislah, to repair, memperbaiki diri kalian di muka bumi ini. Bukan wasta'maraha bikum, wasta'marakum fiha. Jadi di sini al-ibratu bi afdaliyatil a'mal. Masalahnya adalah urusan keutamaan dalam beramal. Allah tegaskan, Allah lah yang diperintahkan kita untuk mengislah,
untuk to repair, untuk memperbaiki matepai. Kalian perbaiki hati kalian. Islahu qulubakum, islahu nafsakum, islahu fikrah wa aqlakum qabla an tusri dunyakum. Ini kaidah afdaliyahnya. Kita diperintahkan untuk memperbaiki, untuk mengislah, memakmurkan, mensejahterakan, menyamankan rohaniah kita, hati kita, pikiran kita. Memakmurkannya dengan apa? Asy-Syaikh Al-Biqai di dalam kitab Az-Zurar, Nadbuz Zurar fi Tanasubil Ayat was Suwar, antara satu kata dengan kata berikutnya dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat berikutnya dalam satu surat, itu semuanya saling kait mengkait dan berpadu. Makanya di situ memakmurkannya dengan apa? Memperbaikannya dengan apa? Qala ya qaumi budullah, dengan ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita ini adalah ciptaan Allah. Huwa ansha'akum minal ardh. Badan kita, rambut kita, kepala kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh jasad dan performa kita ini miliknya Allah. Bahkan hati yang di dalam jasad kita, ada rohaniahnya ini, isi hati pun, isi hati, urusan rasa senang, rasa takut, rasa menyandarkan khauf, roja, tawakkul, mahabbah, itu kan isinya hati. Pertanyaannya, apakah isinya hati itu juga harus dipersembahkan kepada Allah? Jawabnya, iya, wajib bahkan, dan harus dikonsentrasikan urusan itu, karena huwa anhu wastamarakum fiha. Sebagaimana jasad kita, tubuh kita rukuk, tubuh kita sujud, seperti itu pula rasa yang ada di dalam hati kita, rasa cinta, rasa takut, rasa menyandarkan diri, bertawakal, pasrahnya, itu semua adalah hak khusus Allah. Allah sangat cemburu ketika itu dicuri oleh orang-orang kafir. Allah sangat cemburu ketika rasa cinta kita bocor kepada selain Allah. Allah sangat cemburu ketika rasa takut kita dicuri oleh orang kafir, bocor kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik, itulah bentangan pahaman tauhid kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan wastamarakum fiha, perbaiki rohaniah kamu, amalan isi hati kamu, itu justru lebih jadi perhatian lebih. Jasad dan amalan lahiriah ini berbanding, nanti akan dihitung dan dipertimbangkan oleh Allah bawatinnya. Wa khussila ma fis sudur yauma tublas sarair. Itu adalah urusan-urusan yang ada di dalam hati. Tempatnya hati dan isi-isi hati amalan itu yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini bulan yang benar-benar Masya Allah, Allah takdirkan kita dalam suasana yang penuh harap kepada Allah, satu sisi juga khauf. Makanya mari kita hadirkan penghayatan, kemudian benar-benar kita punya time schedule, punya perencanaan, sehingga kita bisa mengendalikan dan mengelola waktu, bukan kita yang dikendalikan dan dikelola oleh waktu dan rutinitas itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun حيث يقول تبارك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Urusan bawatin, rasa-rasa, berbagai macam rasa yang letaknya di dalam hati itu mesti kita persembahkan kepada Allah juga. Sebagaimana jasad kita rukuk, badan kita sujud, maka rasa cinta itu harus tuntas hanya kepada Allah. Rasa takut itu juga harus tuntas, jangan sampai bocor, dicuri oleh orang kafir. Kita lebih takut pada orang kafir daripada takut kita kepada Allah. Kita lebih cinta kepada selain Allah, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu adalah syirik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan bahwa seluruh amalan-amalan hati, kalau itu amalan yang jelek, kemudian orang tidak memperhatikannya, dibiarkan, mereka membiarkan, tidak adil. Perhatian dia, prosedur kesehatan untuk jasad dia perhatikan dengan penuh, tapi prosedur untuk menyehatkan dan menjaga tubuh dia diabaikan. Itu tidak fair. Hingga akhirnya sampai muncul sifat riya di dalam hati, sifat ujub, sifat sombong, sifat putus asa terhadap rahmat Allah, sifat iri dan dengki, ada hasad. Temannya orang lain mendapatkan nikmat, dia ada iri, ada hasad agar nikmat itu hilang. Kemudian perasaan gembira ketika kaum muslimin umat Islam kena musibah. Ada perasaan malah senang ketika umat Islam atau agama Islam ini diciderai oleh orang kafir. Itu adalah asyaddu tahriman minaz zina wa syurbul khamr wa ma asbaha dzalika minal kabair. Jadi penyakit riya, sum'ah, sombong, penyakit hasad, penyakit kaum muslimin ditimpa bencana malah dia gembira, itu asyaddu tahriman, itu lebih haramnya lebih dahsyat daripada perbuatan dosa besar yang berkaitan dengan zahiriyahnya. Dia zina, dia minum khamr, dia makan daging babi, sepanjang hati dia tidak punya anggap halal karena kalah dengan hawa nafsu. Innallaha wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Terserah Allah setelah dia urusan itu asal bukan syirik. Nah, oleh karena itu mari benar-benar kami ingatkan hadirin sekalian, dalam urusan bawatin di antara maknawiyat sudut pandang la'allakum tattaqun, puasa itu adalah mengelola jiwa dan hati kita yang Allah pasti tahu betapapun seluruh makhluk dan di muka bumi ini tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Khalifah Ali radhiyallahu anhu ada perkataan yang menarik yang kita renungi karena tadabbur beliau terhadap alam sangat kuat. Rabbul ibad qala Ali radhiyallahu anhu, Rabbul ibad subhanahu wa ta'ala khalaqa aqwa syai'. Qalu madza ya Ali radhiyallahu anhu? Rabbul ibad subhanahu wa ta'ala khalaqa al-hadid. Ali berkata, Allah telah menciptakan suatu makhluk adalah sesuatu yang paling kuat. Apakah itu? Besi. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuru wa rasuluhu bil ghaib. Dengan besi Allah akan tahu siapa yang menolong agama Allah ataupun tidak. Karena itu simbol kekuatan.
senjata. Itu sumbernya dengan besi. Allah ciptakan makhluk Allah yang paling kuat adalah besi. Setelah itu, falamma sara hadidun makhluqan mawjudan kana istas'ara quwwat. Akhirnya besi merasa sombong. Akulah makhluk yang paling kuat. Tidak ada makhluk lain. Setelah itu, fayaqul hadidun yuridu ayafira fa khalaqallahu lahu an-nari tahdidi. Setelah itu Allah ciptakan makhluknya api untuk meluluh lantakkan besi yang kokoh dan kuat itu. An-naru istash'arat ta'dhibul hadid. Api juga merasa sombong. Aku mampu melelehkan besi yang kokoh dan kuat seperti itu pada titik determinasi tertentu. Fa khalaqallahu laha al-ma. Maka Allah ciptakan lagi makhluknya yang bernama air. Untuk apa? Untuk litutfi'ah, untuk memadamkan api. Allah ciptakan air. Al-ma'u istas'arat quwwatuha fa khalaqallahu lahu as-sahab. Ketika air ada perasaan sombong, air ada perasaan merasa lebih dari yang lain, Allah ciptakan makhluknya yang bernama awan. Untuk apa? Litahmilah. Dengan awan, uap air bisa terbawa ke sana kemari. Hingga akhirnya awan ada perasaan sombong, ista'at quwwatuhu fa khalaqallahu lahu ar-rih. Setelah itu Allah ciptakan ar-rih, angin. Dengan angin itu akhirnya awan bisa dikendalikan oleh kehendak angin ke sana kemari. Falamma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala ar-rih khalaqal jibal. Ketika Allah menciptakan angin, saat setelah itu Allah ciptakan gunung. Untuk apa? Untuk mengendalikan litahdidi as-sahab, untuk memotong sahab, awan, untuk mengendalikan memotong air hujan, untuk mengendalikan angin. Summa khalaqal insan. Setelah Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan manusia. Akhirnya kita bisa lihat kerajaan dan negara Saudi itu, istana, tempat raja di pucuk gunung seperti itu, batu yang sangat kokoh itu bisa ditaklukkan. Al-insan sakharal jibal wal amr minha tanhituna minal jibali buyutan farihin wa idza batastum jabali wa tattakhiduna masani'a la'allahum yakhludun. Itu Allah sebutkan. Manusia dengan kecerdasannya bisa mengendalikan gunung-gunung batu itu. Diambil asetnya, diambil emasnya, dipakai tempat tinggal, dipahat untuk rumah-rumah. Dia ada perasaan sombong. Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian manusia ada perasaan kebanggaan dirinya, keunikan dan menariknya, kekuatannya. Akhirnya Allah kendalikan dan kalahkan dia. Sallallahu alaihi an-naum. Manusia kayak apapun, raja kayak apapun, pemimpin NATO, komandan intelijen manapun, bastoh fil jism kayak apapun, pasti ketika dia capek akan tidur. Allah datangkan tidur, sifat tidur. Setelah itu, ketika dia bisa tidur, bahkan qala ulama an-naumu sultan. Sifat tidur itu adalah seperti raja. Falamma jaa sultan namat ra'yatuh. Akhirnya ketika naum, sifat tidur itu ada perasaan, aku mampu bisa menaklukkan manusia yang cerdas seperti itu. Didatangkan makhluk Allah yang lain, yaitu perasaan al-hammu wal khusnu wal ghummu. Hammun, perasaan gundah, perasaan sedih. Perasaan gundah dan perasaan sedih. Ketika orang ada masalah yang sangat besar, perasaannya gundah, perasaannya sangat sedih, masalah yang dihadapi sangat membuat dia kacau pikirannya, maka dia tidak bisa tidur. Tidur itu telah pergi karena dikalahkan kegundahan yang ada di dalam hati itu. Sifat gundah dan resah itu letaknya di akal, di hati, letaknya ada dalam hati. Akhirnya faja'alallahu azza wa jalla al-dzikra
fi qalbil 'abdi kay yadhkurallaha 'azza wa jalla hatta yaftura al-hamma alladhi indahu. Kemudian Allah turunkan zikir, Allah turunkan sifat zikrullah, zikir ke dalam hati seseorang yang bisa mengusir dan menghardik perasaan gundah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Jadi zikrullah, zikrullah, zikir kepada Allah itu yang di atas segalanya. Kejujuran hati seseorang kepada Allah, zikirnya dia kepada Allah, amaliyah bawatannya yang dijaga itu mengalahkan seluruh kekuatan-kekuatan makhluk Allah yang lain tadi. Dan ini sangat mungkin kita tapai di dalam bulan Ramadan. Makanya nasallallahu al-afiyah, karena ini tidak diperhatikan. Realita dalam kehidupan dengan bisa lihat semuanya. Mereka mampu bangun rumah semewah itu, senantiasa mobilnya baru, tapi tidak pernah terdetik untuk daftar berangkat haji. Ada kelainan, hatinya rusak. Setiap saat dia senantiasa ganti HP, sekedar ganti untuk bergaya, bukan karena rusak, tapi dalam setiap tahunnya sudahkah dia membeli hewan korban untuk korban? La ilaha illallah. Kita lihat hari-hari kaum muslimin kecuali yang dirahmati oleh Allah, ada yang mampu untuk membaca chattingan 100 kalimat percakapan. Chattingan dia dengan berbagai grup yang dia miliki, 100 percakapan chattingan mampu dituntaskan. Tapi 10 ayat Al-Quran jebol dalam sehari. 10 ayat saja. Ini hatinya rusak, hatinya sakit. Naudzubillah kalau sampai hati mati kayak orang kafir itu. Oleh karena itu, kita bisa melihat puncak dan awal wabah pandemi ini, kota yang begitu indah, megah, secara simbol kejayaan keduniaannya. Dia memakmurkan keduniaannya sebelum memakmurkan hatinya. Karena ajarannya komunis, rusak seperti itu. Lihat itu sebagai simbol New World Order, negara tatanan baru yang mereka istilahkan New World Order, simbol kemakmuran dunianya, tapi hidupnya seperti binatang. Dia jauh dari Allah karena rusak. Yang harusnya dimakmurkan dahulu adalah rohaniyah, hati dan bawatinnya harus juga diabdikan dan dipersembahkan kepada Allah. Ini pelajaran yang berharga bagi kita dan sekalian. Mari hari pertama kita telah tapai, kita hadirkan penghayatan, kita kelola, kita mujahadah untuk menjujurkan hati kita di atas tauhid. Jangan sampai dicuri dan bocor kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai bocor dan curi rasa takut kita kepada Allah dan rasa takut umat kita kepada musuh-musuh Allah. Bagaimana tidak? 50.000 narapidana dikeluarkan bebas, padahal jelas-jelas salah. Orang soleh yang tidak terbukti data faktanya untuk salah tetap mendekam di penjara. Kebijakan karena takutnya dicuri oleh musuh Allah, rasa takutnya telah dialihkan kepada selain Allah. Akhirnya kebijakannya kaum muslimin yang jelas-jelas dia tidak bersalah tetap dizalimi. 50.000 keluar, satu orang yang tidak salah secara data dan fakta dicari-cari kesalahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana innana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا فلا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.